Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Rizka Amali Hasanah, mahasiswi STIK Al-Latifiyah semester 3. Dalam hal ini saya membuat video sebagai tugas hadis tematik ujian semester akhir yang diampu dengan dosen Ibu Al-Ghazali. Dalam hal ini saya akan membahas pengertian hadis tematik, langkah-langkah metode penyelesaian hadis tematik, dan dengan contohnya. Pengertian hadis tematik. Pengertian hadis tematik adalah metode untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan tema tertentu. Adapun langkah-langkah dalam memahami metode hadis hadis tematik sendiri ada 10 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data-data hadis yang terkait dalam suatu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat yaitu melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi skema sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad. Yang keenam, melakukan penelitian matan. Yang ketujuh, mempelajari tram-tram yang mengandung pengertian serupa sehingga hadis terkait bertemu pada suatu muara tanpa ada perbedaan atau kontradiktif. Juga pemaksaan makna kepada makna yang tidak tepat. Yang ke-8 yaitu membandingkan berbagai syarah dari berbagai kitab-kitab syarah dan tidak meninggalkan syarah, kosakata, fase atau kausa. Yang ke-9 yaitu melengkapi pembahasan hadis atau ayat-ayat pendukung dan data yang relevan. Yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep sebagai bentuk laporan hasil penelitian sebuah karya penelitian tersebut. Adapun dalam hal ini saya akan membawakan contoh hadis tematik dengan tema hadis tentang anjuran memakai pakaian berwarna putih. Hadis yang pertama yaitu Haddatsana Muhammad bin Sobah an-Nabana Abdullah bin Jaza al-Makki an Abdullah bin Utsman bin Husayn an Sa'id bin Hubar an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu siyabikum al-bayadu fakafinu fiha musakum walbasuha. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Asbah berkata, telah memberikan kepada kami Abdullah bin Raja al-Makki dan Abdullah bin Utsman bin Husayn dari Sa'ad bin Jubair dari Abu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pakaian kalian adalah warna putih. Kafanilah mayat kalian dengan warna itu dan kenakanlah. Hadis yang kedua yaitu Haddatsana Muhammad bin Bashar Haddatsana Abdurrahman bin Mahdi Haddatsana Sufyan an Habib bin Ali Sabit an Maimuni bin Abdi Syabib an Samrata bin Jundab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albasu bayadu fa innaha atharu wa yabu wa kafinu fiha mutakum qala Abu Isa hadha haditsun hasan sahih fil bab an bin Saba bin Abbas wa Bani Umar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib bin Abu Sabit dari Maimunah bin Abu Syabib dari Samunah bin Jundud. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
kenakanlah pakaian berwarna putih karena itu lebih suci dan lebih baik, dan gunakanlah kain putih untuk mengafani mayit kalian. Abu Ila berkata, hadis ini sahih dalam bab ini. Ada juga hadis dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Nah, pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ini anjuran untuk berpakaian putih disebut dengan redaksi siabikum al-bayat. Sementara dalam riwayat Tirmizi ditemukan redaksi dengan bentuk yang berbeda, yaitu ilbasu al-bayat. Nah, melihat kedua redaksi hadis di atas, tampak jelas bahwa konten kandungan maknanya menguraikan persoalan yang sama, yakni umat Islam dianjurkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa mengenakan pakaian putih dengan alasan karena lebih baik, bersih, dan suci. Meski keduanya hadis tersebut redaksinya sedikit berbeda, namun maknanya tetap sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua periwayat hadis tersebut menggunakan periwayat bi al-makna. Dalam konteks penelitian hadis, takhrij al-hadis menempati posisi sentral dalam menyusuri hadis yang terdapat pada pembagian kitab hadis. Metode takhrij hadis ini terdapat dua cara. Yang pertama, takhrij hadis dengan lafaz yang dilakukan dengan cara mengadopsi satu lafaz pada hadis bersangkutan, kemudian menelusuri satu lafaz tersebut dalam kitab-kitab hadis lainnya. Yang kedua yaitu takhrij hadis dengan tema pembahasan, dilakukan dengan cara menelusuri ke tema atau topik pembahasan pada hadis yang bersangkutan, seperti hadis tentang sholat, puasa, muamalah, dan lain-lain. Nah, berdasarkan kedua metodologi takhrij hadis tersebut, maka di sini menemukan beberapa hadis tentang anjuran berpakaian yang disebutkan di atas, yaitu pertama yaitu Sunan Abu Daud, karya Abu Daud, dalam bab fil al-amr al-kaf, hadis nomor 3878 dan 3880, dan bab fi al-bayat, hadis nomor 40063. Yang kedua yaitu Al-Jami' as-Sahih Sunan Tirmizi, karya At-Tirmizi, pada bab ma yastahib min al-ahkaf al-akfan, nomor hadis yaitu 994. Yang ketiga yaitu Sunan Al-Kubra An-Nasa'i, karya Abu Abdurrahman bin Nasa'i, pada bab al-kafan khair, hadis nomor 2034, dan bab al-amr bilapsi al-bayat min asyab, itu terdapat pada hadis 9567. Nah, dan yang terakhir yang keempat yaitu terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hambal, karya Imam Ahmad bin Hambal, pada bab Musnad bin Ibn al-Abbas, itu terdapat pada hadis nomor 2109, 2349, 2878, 3171, dan 3251. Dan yang terakhir juga yaitu bab Musnad Samurah bin Jundab, itu terdapat hadis nomor 1981 dan lain-lainnya. Adapun iktibar sanad hadis tentang anjuran pakaian putih terdapat pada hadis yang diriwayatkan Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasa'i, Sunan Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, adapun pendapat kritikus, mayoritas kritikus hadis seperti Abu Hatim Al-Razim, An-Nasa'i, Utsman bin Sayyinah, Ibnu Hibban, Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Yahya bin Ma'ni memiliki perspektif yang relatif sama, bahwa para perawi dalam hadis tentang anjuran berpakaian putih adalah sikoh. Adapun jalur sanad pada hadis tersebut tidak mutasil, bersambung.
mulai dari awal sampai yang akhir. Dan dari sisi matanya, hadis tersebut tidak mengandung ilat dan terbebas dari syad. Oleh karena itu, orisinalitas hadis tentang anjuran pakaian putih dinilai sahih karena telah termuat persyaratan hadis sahih. Mengenai asbabul wurud pada hadis tersebut, mengenai asbabul wurud pada hadis tersebut, dalam hal ini secara historis tidak ditemukan latar belakang kemunculan hadis tersebut, tetapi yang jelas hadis tersebut berbicara tentang pakaian putih yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW dengan alasan karena dianggap lebih baik, bersih, suci daripada warna pakaian yang lain. Namun realitasnya dalam beberapa riwayat lain yang berkaitan tentang pakaian Nabi, beliau tidak hanya mengenakan pakaian putih. Analisis mengenai hadis tersebut yakni dengan mengenakan pakaian putih, Nabi menginginkan umatnya untuk selalu memperhatikan kebaikan dan kebersihan. Warna putih di samping mengandung nilai etika yang lebih baik, bagus, dan suci, seorang yang mengenakannya juga tampak lebih indah dan elegan. Untuk itu, seseorang yang mengenakan pakaian putih diharapkan dapat menjadi pribadi yang beretika, berperilaku sesuai dengan nilai warna tersebut. Warna putih yang dianjurkan Nabi ini secara filosofi hanya merupakan simbol semata agar sesuai dengan kualitas dan kuantitas mengandung makna yang ada di dalamnya. Meskipun hanya sebuah simbol, tetapi dengan simbol itulah akan lebih memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.